Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Prasetyo. Pada video kali ini saya akan membahas remote access. Nah, yang pertama itu ada pengertian remote access. Apa itu remote access? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi intinya kita bisa meremote suatu device seperti switch atau router hanya dengan menggunakan suatu IP publik. Selanjutnya itu ada jenis akses protokol. Nah, di sini bisa kalian lihat ada dua jenis akses protokol. Nah, ada Telnet dan SSH. Nah, Telnet itu tidak aman karena menggunakan plain text, jadi tidak terenkripsi. Nah, contoh tidak terenkripsi itu, misalnya kita memasukkan password lalu dihack oleh orang lain. Nah, dia akan bisa melihat passwordnya. Beda dengan SSH, karena SSH itu terenkripsi atau secure. Nah, jadi jika terenkripsi, saat orang lain mencoba ngehack, dia tidak akan bisa melihat passwordnya, karena password itu sudah terenkripsi ke dalam bentuk kode yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Selanjutnya itu ada konfigurasi telnet. Nah, sebelum kalian mengkonfigurasi suatu jaringan yang utuh, kalian harus mengkonfigurasi remote access terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan meremote router menggunakan satu PC yang disambungkan dengan kabel konsol. Ini kita masukkan ke port konsol, lalu untuk di PC-nya itu ke RS232. Di sini kita bisa masuk ke PC, lalu ke desktop dan ke terminal. Di sini klik OK. Nah, di sini kalian masukkan saja enable, lalu masuk ke dalam mode global. Nah, sebelum mengkonfigurasi untuk remote aksesnya, kita buat username terlebih dahulu. Misalnya di sini admin, lalu password misalnya 123. Nah, lalu ketikkan enable secret. Nah, enable secret itu password untuk masuk ke mode global, ke mode seperti ini ya, misalnya Cisco. Nah, lalu kita lanjut untuk mengkonfigurasi remote aksesnya. Kalian ketikkan di domain strip name, misalnya di sini seednet. Lalu masukkan konfigurasi LAN VTG, misalnya dari 0 sampai 2. Nah, LAN VTG itu untuk mengatur beberapa orang yang diizinkan masuk ke dalam jaringan kita. Nah, LAN VTG itu tidak menghitung mulai dari 1, jadi mulainya dari 0. Nah, jadi misalnya 0, 1, dan 2, jadi 3. Nah, 3 orang yang diizinkan masuk ke dalam jaringan kita. Lalu kita lanjut, ketikkan transport input telnet. Nah, lalu masukkan login account. Nah, di sini kita akan coba membuat pengamanan. Kita buat hostname terlebih dahulu, misalnya R1. Nah, lalu ketikkan klik OK, generate RSA. Nah,
akan ada pertanyaan how many bits in the modulus. Nah, kalian masukkan saja 1024 lalu enter. Nah, jika sudah ada oke seperti ini, itu kalian sudah berhasil mengonfigurasi untuk remote aksesnya. Kita akan coba langsung PC1 lalu ke desktop. Kita coba ping dulu ke routernya, karena PC1 ini VLAN 11, jadi untuk IP nya itu 11.11 ya. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita ketikkan telnet, masukkan IP nya. Nah, di sini akan ada verifikasi untuk memasukkan username. Kita masukkan username kita tadi, yaitu admin, lalu passwordnya itu 123. Nah, kita coba masuk ke mode global. Di sini kita akan dimintai password karena tadi kita mengkonfigurasi enable secret. Kita coba masukkan saja Cisco. Nah, di sini sudah berhasil. Kita sudah bisa mengkonfigurasi untuk remote aksesnya. Yang terakhir itu ada konfigurasi SSH. Nah, di sini saya sudah membuat satu topologi baru lagi untuk mengkonfigurasi remote akses SSH. Nah, karena di sini di topologi ini sudah terkonfigurasi remote akses telnet. Nah, kita bisa masuk ke routernya. Nah, konfigurasinya itu tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Nah, kalian bisa buat username terlebih dahulu, seed, lalu secret, itu seperti password, misalnya 123, enable secret, misalnya 222. Nah, lalu kita buat hostname, misal R1, lalu kita ketikkan IP domain, strip name, misalnya seednet, samakan seperti tadi. Nah, lalu kita mengkonfigurasi line of VTY, misal dari 0 sampai 3. Nah, lalu transport input SSH. Nah, lalu ketikkan lagi login local. Nah, jika sudah, kita kembali. Nah, lalu kita buat pengamanan, yaitu dengan cara seperti tadi, yaitu crypto. Oke, generate RSA. Nah, di sini kita masukkan 1024 seperti tadi. Nah, jika oke, itu tandanya sudah berhasil. Kita coba tes. Nah, kalian bisa tes melalui command prompt atau CMD, atau kalian bisa juga ke sini telnet atau SSH klien. Di sini masukkan hostname atau IP address. Saya menggunakan IP 11.11.11.1. Untuk username-nya tadi seed. Kita coba connect. Nah, di sini akan diminta password. Kita masukkan saja 123. Nah, kita coba ketikkan enable. Nah, akan dimintai password lagi. Kita masukkan yang
tadi kita masukkan ke enable secret yaitu 222. Nah, di sini sudah berhasil. Kita sudah bisa mengkonfigurasi untuk remote akses SSH. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.